kaum muslim muslimat jamaah Jamil Taher yang insya Allah akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita masuk ke kajian Al-Quran Lafaziyah. Adapun surah yang kita bahas adalah surah At-Tin. Surah At-Tin ini ada 8 ayatnya, merupakan surat Makkiyah ya, karena turun di Mekah. Di dalamnya terdapat 34 kata ya, akan dibahas nanti oleh Pak Ustaz Nur secara lafaziyah per kata. Ya, mari kita sama-sama mengikuti, terkhusus kepada warganet dimanapun Anda berada. Selamat menyaksikan. Tafadhal Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, saudara sekalian, kita lanjutkan kajian kita, pemaknaan secara lafaziyah untuk surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-din. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Dimulai dengan wat-tini waz-zaitun. Kalau ada huruf waw di awal, itu biasanya bermakna demi. Demi dalam artian Allah ingin kita memperhatikannya ya. Wat-tini. Wat-tin ini buatin atau tin ya, tanaman ya. Waz-zaitun dan zaitun. Jadi dua tanaman ini yang khas Timur Tengah, yang sangat banyak manfaatnya, sangat banyak khasiatnya. Ya, nanti bisa dikaji lebih lanjut pada pemaknaan tafsiriyah. Jadi demi tin dan zaitun, wa turi sinin, dan demi bukit Sinai. Ya, Tur Sinin, Bukit Sinai. Kalau At-Tin wa Zaitun itu adalah tempat lahirnya Isa alaihissalam di Palestina. Ya. Sedangkan Tur Sinin ini adalah tempat bersejarah di mana Nabiullah Musa alaihissalam berdialog dengan Allah. Ya. Dan pada ayat ketiga, wahaza, dan ini baladin, al-balada itu negeri ya, negeri. Baladil amin, dan demi negeri yang aman ini, atau demi negeri ini yang aman. Nah, ini merujuk pada Mekah, karena sejak dulu itu dia selalu aman. Kalau ada kekacauan relatif sangat singkat, kembali aman. Meskipun di sekitarnya terjadi perang, tapi ini negeri aman ya. Jadi ini tiga ini sebenarnya adalah suatu tanda atau suatu kode bahwa akan ada tiga agama besar, agama samawi yang berkembang. Jadi agama yang dibawa oleh Isa alaihissalam ya, dengan kitab Injilnya, dengan Bukit Sinai, Musa dengan kitab Tauratnya, dan tempat lahirnya Nabiullah Muhammad SAW, pembawa Al-Quran. Karena ajaran agama sebenarnya adalah berawal dari satu. Jadi ketiga agama ini memiliki persamaan, core-nya itu amin. Kalau amin itu ketiga-tiganya memakai
kata amin dalam artian ya Allah perkenankan doa kami. Ya. Kemudian pada ayat selanjutnya, lam itu penekanan, kat juga penekanan, ya, at-taukid dalam istilah bahasa grammar gitu, penekanan. Jadi sungguh, benar-benar. Laqad halakna ada nun di belakang ini. Ini bermakna kalau nunnya di belakang itu berarti past tense, terlewat. Kalau nunnya di muka itu berarti present atau fi'il mudhari. Ini fi'il madhi, artinya telah. Dan sesungguhnya kami telah. Ini ya, ini kada ada nunnya. Nun itu adalah Allah di sini dalam arti kami. Bukan berarti banyak, tetapi kekuasaannya, jabatannya. Kemudian laqad khalaqnal insana, manusia ini secara umum. Jadi sungguh kami telah menciptakan manusia fi ahsani, dalam bentuk sebaik-baiknya. Hasanah itu baik, tapi kalau ada alifnya itu berarti lebih baik atau paling baik. Kalau ada min berarti lebih baik dari. Tapi kalau tidak ada minnya maka itu berarti paling baik. Sama dengan akbar dari kata kabara, besar, ada alifnya berarti Allah paling besar, maha besar. Nah, jadi kalau kita ada minnya, jadi tingkat perbandingan ini kalau ada bahasa Inggris ada R, ada S paling. Dalam bahasa Arab hanya satu pakai alif. Tetapi kalau dia pakai min berarti lebih baik dari atau lebih besar dari. Tapi kalau tidak ada berarti paling. Jadi ini sesungguhnya manusia sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya takwin, bentuk. Dalam sebaik-baiknya bentuk atau dalam bentuk sebaik-baiknya. Dari segi fisik tampilan makhluk terbaik. Kalau dia jalan selalu membentuk angka 1, terbaik memang, number one creature, makhluk nomor 1. Juga dari segi otak, brain, tidak ada makhluk yang mampu seperti manusia memiliki otak. Gitu. Kalau makhluk lain itu kecil otaknya, ya. Jadi manusia diciptakan dalam bentuk sebaiknya. Tapi ada lanjutannya. Kemudian kami kembalikan, ya. Nah, hu itu kata dia, manusia. Kami kembalikan dia asfala safilin, serendah-rendahnya aspal. Ya. Ini diambil oleh bahasa Indonesia, aspal, rendah. Diinjak-injak. Asfala safilin, dalam kondisi serendah-rendahnya. Jadi manusia memang mulia, tetapi perilakunya itu bisa membuat dia rendah, dan juga usia yang bertambah akan menjadikan manusia rentah, ya, rentah pikun, tentu saja, ya. Tetapi ada illah kecuali illallazina, orang-orang yang, lazi itu kata penghubung, kata ganti. Kalau tidak ada ya dan nunnya berarti satu, ya. Tapi di sini illallazina, ini orang-orang amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Tapi tidak itu saja, dan amilu, mengerjakan amilus solihat, mengerjakan pekerjaan baik, berguna. Amal saleh bermakna sesuatu kegiatan yang bermanfaat, baik untuk orang lain maupun untuk dirinya, baik ibadah mahdah maupun ghairu mahdah, baik dalam bentuk ibadah penyembahan maupun perbuatan baik kepada sesama. Itu yang disebut dengan amal saleh. Jadi dia orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka maka lah kepada hum mereka. Jadi palahum itu ada 3 kata. Maka lah kepada hum, pada mereka. Ajrun itu imbalan. Ya, ajrun. Gairu tidak. Mamnun tidak terputus. Jadi orang yang beriman meskipun dia sudah tua, ya, meskipun dia sudah rentah, tetapi dia tetap mendapat imbalan berupa pahala. Bahkan setelah mati pun manusia itu masih berpotensi mendapatkan pahala yang disebut dengan sedekatun jariyah. Sedekah jariyah itu mengalir terus, ya,
Jadi sesuatu yang dikerjakan bermanfaat bagi manusia meskipun dia sudah meninggalkan dunia, tetapi tetap berkelanjutan, tidak ada putus-putusnya. Maka mengapa yukadzibuka, mengapa kamu, ya ini tentu ditujukan kepada orang-orang yang mendustakan agama. Fama yukadzibuka ba'du biddin, kenapa kau mendustakan ba'du setelah biddin, setelah agama ini? Ini tidak, nah, setelah agama ini artinya setelah kau menerima agama ini. Jadi bahasa Quran itu singkat. Jadi banyak ungkapan yang disebut dengan elliptic sentence. Tidak ada di situ, tapi kalau kita artikan dijelaskan. Ya? Ini kalau letter-letternya, mengapa kau mendustakan setelah agama? Artinya setelah kau menerima agama ini. Ya, jadi ini. Jadi bahasa Arab, bahasa Quran kadang-kadang singkat, tapi di situ tersirat makna. Jadi kalau kita terjemahkan ditambah penjelasan. Ya, mengapa kamu mendustakan setelah menerima agama ini? Alaysa, a itu tidakkah? Huruf alif itu banyak fungsinya. Salah satu ada pertanyaan. Apakah tidakkah? Alaysa, tidakkah? Alaysa Allahu, tidakkah Allah? Bukankah Allah biahkamil hakim, biahkamil hakimin, hakim yang benar-benar, dalam makna hakim yang seadil-adilnya, dalam makna sebaik-baiknya pemutus. Kan hakim itu kerjanya adalah memutus, sebaik-baik pemutus perkara, sebaik persoalan. Jadi Allah adalah sebaik-baik hakim. Jadi kata hakim, hakama, bermakna seorang yang mengambil keputusan sangat bijak. Jadi kalau ada hakim yang tidak mengambil keputusan bijak, keputusan sesuai aturan, maka dia sudah menyalahi kodratnya sebagai hakim. Ya. Jadi hakim seharusnya adil, seharusnya begitu. Ya. Jadi bukankah Allah sebagai hakim? Tetapi pengadilan dunia memang belum tentu dijamin adil seadil-adilnya. Tapi di yaumil akhir akan diputuskan seadilnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada setelah kita berkumpul di padang mahsyar, maka di situ adalah pengadilan dari Allah yang Maha Adil. Tetapi itu akan terjadi setelah bumi ini kiamat, karena akan banyak saksi yang dihadirkan. Sekarang belum ada peradilan karena masih ada yang masih hidup. Batu-batu, hewan, itu semua jadi saksi. Jadi kita berbuat sesuatu yang buruk kepada hewan, itu akan jadi saksi di yaumil akhir. Ya, kita berbuat baik kepada alam ini, kepada lingkungan kita, itu semua akan jadi saksi. Jadi di yaumil akhir itu akan diputuskan oleh Allah sebagai hakim sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat ridha Allah dan mendapatkan tempat di mana mendapatkan nikmat di surga Jannatul Naim. Saya kira ini dari pemaknaan secara lafaziyah bisa dikembangkan nanti untuk pemaknaan tafsirnya. Syukran katsira. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.